Ya, gimana? Silakan kalau gitu Pak Ridho ya. Pak Ridho masuk, Pak. Oh iya Pak. Jadi Pak. Singkat aja, sepakat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RPP saya Bu, RP1 Bu sebelumnya. Apa kabar semuanya anak-anak Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, ini bil khair. Alhamdulillah kalau begitu semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Kamu mau kemana, Bang? Baik, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kenapa? Ya, di depan aja deh. Ketua kelas segera untuk mulai doa. Pak Azhar, silakan pimpin doanya Azhar. Baik, teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran ini hari ini bisa kita terima. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shaliha birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita absen ya sebentar aja. Emma, Nur Jannah, Hadir, Pak. Rosliana, Rizky, Erma, Hadir Azhar. Hadir, Pak. Ya, sepertinya hadir semua ya. Alhamdulillah kita dalam kondisi baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas bab tentang Asmaul Husna. Ini bab yang menarik ya. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan motivasi ibadah agar semangat dalam beribadah. Kemudian membentuk karakter unggul dengan akhlak karimah. Kemudian termotivasi untuk bermanfaat bagi orang lain. Kemudian menghilangkan sikap egois. Itulah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di mana di sini kita akan membahas tentang asma-asma Allah atau nama-nama Allah yang Maha Mulia. Salah satunya yaitu tentang Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Ad, dan Al-Akhir. Baiklah, anak-anak Bapak sekalian. Ini coba nanti dihafal ya. Dihafal doa banyak Asmaul Husnanya dihafal seperti ini. Ini Bapak akan coba cek dulu ya ini. Asmaul Husnanya. Oh maaf sebelumnya Asmaul Husnanya sangat nampak pula ini.
Sebelumnya Bapak mohon maaf ini nggak nampak lagi kemana itunya. Aja Pak. Iya Bu, Pak. Asmaul Husnanya nggak nampak lagi kita kemana ini YouTube-nya kemana. Jadi Bapak mohon maaf ini nggak tahu kemana lagi perginya. Tadinya udah di download, kemudian nggak nampak lagi dia. Jadi bacaannya Asmaul Husnanya yaitu dihafal ya, dihafal sebagaimana seperti biasa untuk menghafalnya. Coba dengarkan sedikit. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahar. Nah, seperti itulah kira-kira nanti sampai 99 itu dihafal ya. Dihafal sehingga banyak hikmah yang terkandung dari Asmaul Husna ini. Dari materi ini kita akan nanti berusaha agar menjadi orang yang mampu seperti sebagaimana sifat-sifatnya Allah itu yang mulia. Jadi kita itu bersifat yang baik, mencontoh dari hal-hal yang baik. Asmaul Husna ini sangat luas ya penjabarannya. Salah satunya di sini kita akan nanti melihat betapa besarnya atau agungnya Allah Subhanahu wa taala akan ciptaannya yang sangat-sangat banyak. Di mana alam semesta ini juga Allah ciptakan tanpa ada tiang. Tanpa ada tiang yang dijadikan sehingga bumi bisa terbentang luas tanpa ambruk. Nah, itulah salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi isi-isi yang Allah ciptakan di alam semesta ini, seperti keindahan alam semesta, adanya lautan yang luas yang banyak isinya. Ada ikan-ikan di sana, kemudian ada gunung-gunung yang Allah ciptakan sehingga itu menjadi gambaran bagi kita bahwa adanya Tuhan Sang Pencipta alam yang menjadikan alam semesta ini dengan sempurna. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, itu kembali Bapak ingatkan untuk dihafal ya asma-asma Allah itu. Nah, kemudian cobalah kita untuk berzikir ya, berzikir mengingat Allah, boleh dengan asmanya tadi seperti ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau tadi seperti apa lagi? Ini biasanya tergantung ya. Kalau misalnya kalau kita rezekinya lagi sedikit, berzikirlah. Semoga Allah memperluas rezeki kita seperti ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Nanti kita tidak sangka-sangka Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Ya, diamalkan. Seperti ya Rozak tadi, kalau kita dalam keadaan rezeki yang kurang, semoga nanti Allah akan tambah rezeki itu. Nanti kita akan bagi kelompok lah ya, kelompok tugas tentang Asmaul Husna ini, kita akan bagi kelompok, yaitu bagaimana cara dalam keseharian kita. Dalam keseharian kita berapa amalan-amalan kita dalam berzikir. Ini supaya diwiridkan atau dibiasakan dalam sehari-hari sehingga
di dalam hati kita ini selalu tidak pernah berhenti untuk mengingat asma-asma Allah. Kira-kira di sini Bapak atau anak-anak saya sekalian bisa bertanya, ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Pak Azhar, ada yang mau ditanyakan? Azhar, ada yang mau ditanyakan? Pak. Atau Aidil ada? Saya Pak, Silakan. saya. Iya Azhar, silakan. Saya mau bertanya Pak. Kalau nama kita, anak kita namanya kita buat Asmaul Husna itu boleh apa enggak Pak? Atau bagus atau enggak boleh Pak? Itu pertanyaannya Pak. Iya. Boleh ya kalau kita bikin nama anak kita itu dengan Asmaul Husna itu boleh, cantik, malahan bagus. Tapi ya, ada kalimat misalnya Allah, ya kan? Kalau kalimat Allah itu dibikin namanya Allah nggak bagus Pak. Tapi seperti ya Karim, Mukmin, itu bagus, cantik. Seperti Al-Karim itu kan nama arti yang mulia. Kemudian Al-Mukmin boleh Pak. Tapi kalau namanya Allah kita bikin, itu tak boleh Pak. Kan nama Allah Tuhan gitu. Cantik malahan kalau kita bikin nama anak kita itu nama-nama Allah yang mulia. Nama juga yang baik ya Pak ya. Iya gitu Pak. Baik Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Baik. Di sini Bapak juga akan menjelaskan betapa kebesaran atau keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berhak atas musibah atau yang diberikan kepada manusia. Apa itu contohnya? Contohnya seperti gempa, banjir bandang, dan sebagainya. Itu merupakan sebuah teguran yang Allah berikan kepada kita. Baru-baru ini kita lihat gempa di Cianjur. Kemudian di daerah kita sendiri barusan itu longsor, banjir bandang. Ini merupakan teguran ya untuk agar kita itu mengingat Allah kembali. Nah, ini menjadikan suatu iktibar agar kita sebagai manusia untuk selalu menyebut namanya, mengingat atau membesarkan atau mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ada pernah satu cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu tentang cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, di mana pada saat itu orang menyembah berhala, patung yang besar. Sehingga Nabi Ibrahim pada saat itu menghancurkan. Menghancurkan karena bagi dia bahwa patung itu merupakan ciptaan manusia yang tak pantas dijadikan sebagai Tuhan. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim mencoba untuk meluruskan akal pikir manusia sehingga agar manusia itu menyembah yang pantas dan sewajarnya yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak sekalian,
bagaimana kalau kita bagi kelompok lah tentang Asmaul Husna ini ya. Kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok pun jadi, atau 3 kelompok, yaitu tentang membahas Asmaul Husna ini. Baik, yang pertama atau bagaimana ya? Iyalah, kita bagi kelompok aja. Pak Azhari, kemudian Ibu Erma, kemudian Ibu Emma ya, Ibu Emma Wahyuna, yaitu tentang membahas soal yang akan Bapak sampaikan. Tolong dicatatlah kalau begitu. Ya, tolong dicatat. Soal pertama itu tentang salah satu Asmaul Husna adalah al-matin, maknanya adalah A. Al-matin ini membahas tentang al-matin. A. Allah Subhanahu wa taala memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya. Ini salah satu Asmaul Husna al-matin. Maknanya itu A. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara, mengurusi segala kebutuhan makhluknya. Al-matin tadi kemudian B. Allah Maha memberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. C. Tidak ada satu makhluk yang dapat menundukkan Allah Subhanahu wa taala meskipun seluruh makhluk di bumi ini bekerja sama. D. Allah memperlihatkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Kalau boleh Bapak tanya langsung ini kepada Saudara Azhar, anak Bapak Azhar, boleh dijawab? Ya Pak, apa tadi Pak? Nomor 1 Pak. Salah satu Asmaul Husna adalah al-matin, makna al-matin adalah maknanya Pak. Maknanya gitu, Azhar. A. Allah yang maha memelihara dan menguasai segala kebutuhan makhluknya. Al-matin, yang maha kukuh dia. B. Allah maha memberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. C. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menundukkan Allah Subhanahu wa taala sekalipun seluruh makhluk di bumi ini bekerja sama. D. Allah menerapkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Jawabannya A Pak. A. Allah yang maha memelihara dan menguasai segala kebutuhan makhluknya. Iya Pak. Salah Pak. Kira-kira, kira-kira kalau Hermawati jawabnya apa? Kalau Azhar tadi jawab A, kalau Hermawati jawabnya apa ini? Atau yang lain bisa jawab? Silakan.
Ya, jawabannya adalah C. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menundukkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seluruh makhluk di bumi ini bekerja sama untuk menundukkannya, tidak bisa. Jadi dalam hal sifat pembahasan yang kukuh dia al-matin begitu. Baik, kalau begitu memang materi ini dibaca-baca lagi lah kalau begitu. Nanti Bapak akan bagi soal lagi ya dari grup 1, 2, dan 3 ya. Kita bagi 3 kelompok saja. Nanti itu kita bahas lagi kembali tentang Asmaul Husna ini. Tentang nama-nama Allah yang mulia ini. Baik, Bapak rasa kita cukupi pertemuan kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya pernah juga kita bahas tentang Asmaul Husna ini. Maka oleh sebab itu nanti kita akan coba bagi kelompok ya, kelompok 3 kelompok, kemudian dikerjakanlah itu di halaman 19 yaitu tentang bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna, kemudian jelaskan manfaat atau manfaat dari meneladani Asmaul Husna, kemudian bagaimana cara kita untuk dapat menghafalnya lah, menampilkan atau menghafalnya di depan depan kelas kita. Baik, Bapak rasa itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini, karena sebelumnya sudah juga Bapak jelaskan tentang bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti kelak akan memberikan atau menghancurkan alam semesta ini. Bapak rasa itu saja. Bapak akhiri pertemuan kita. Sebelumnya Pak Ketua, tolong ini kita baca doa belajar atau doa penutup belajar. Dipersilakan kepada Ketua. Ya, teman-teman sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, berkah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.